sendiri bahwa anak itu mampu melakukannya. Keyakinannya apa? Saya pernah membuat keyakinan kelas, dari 12 kelas itu saya buat keyakinan kelas. Itu isinya macam-macam. Tiap satu kelas itu ada yang berani bertanggung jawab, ada yang jujur, ada yang menjaga kerukunan, ada yang datang ke sekolah tepat waktu, ada yang menjaga kebersihan, ada yang beriman, ada yang bertakwa, ya, ada yang tidak boleh mengganggu orang lain, ada yang menghargai pendapat atau karya orang lain. Jadi tiap kelas itu tidak sama. Ada yang disiplin. Saya gini kan, kalau kamu memilih disiplin, berarti kamu harus disiplin loh ya. Ya disiplin mengerjakan tugas, ya disiplin bajunya harus rapi dan sebagainya. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan keyakinan siswa sendiri bahwa saya mampu melakukannya, mampu mewujudkan dalam satu kelas. Jadi tidak ada paksaan. Jadi anak itu saya buatkan kertas ukuran A1, anak saya suruh nulis sendiri di depan. Itu saya tempelkan di depan. Nggak boleh dilepas. Berarti ini keyakinan yang kamu buat sendiri, harus dipatuhi kamu sendiri. Sanksinya apa? Sanksinya kamu buat sendiri. Saya tidak akan memaksa. Nah, berarti anak harus konsekuen dengan keyakinan yang dibuat ini dalam satu kelas. Jadi namanya bukan peraturan lagi, bukan tata tertib lagi, tetapi keyakinan kelas. Jadi berdasarkan keyakinan bahwa siswa itu mampu berbuat sesuatu sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, seperti yang di papan tulis itu. Nah, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini apa beda kawan? Oke. Untuk kebutuhan dasar ini ada macam-macam kebutuhan dasar manusia. Nanti biar disampaikan oleh Bu Ida. Moga Bida. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Bapak Ibu masih mendengarkan kami. Saya dan Pak Ilham memang salah satu dari ratusan, nggak sampai banyak, tapi sudah ratusan dari Tulungagung itu yang mengikuti calon guru penggerak mulai bulan Oktober tahun 2021. Nah, kami sudah sampai di modul 1.4 ini Bapak Ibu yang membicarakan tentang budaya positif. Nah, secara umum guru penggerak ini sebetulnya sudah kita laksanakan semua Bapak Ibu di kelas, di sekolah kita sudah melaksanakan. Cuma dikuatkan lagi, kita itu harus ini loh, harus apa ya, kalau saya bilang menuruti satu kalimat ini, berpihak kepada murid. Apapun bentuknya, kalimat ini berpihak kepada murid harus kita pegang. Jadi tidak ada Bapak Ibu nanti marah sampai kekerasan pakai tangan, amit ngaplok, itu tidak ada harusnya. Tapi karena pelaksanaan pembelajaran kita memang dari zaman dahulu sampai sekarang ya punya warna, kadang Bapak Ibu guru gemes sampai menampar dan seterusnya, itu ya ada pertimbangannya. Nah, di dalam budaya positif ini memang kita menekankan ke disiplinnya, ya, disiplin yang diarahkan kepada murid, di mana sumbernya juga dari murid. Nah, kalau kita mau memberi hukuman dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi semisal, itu kita harus mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia, terutama murid kita Bapak Ibu. Contoh kasus seperti ini, dia terlambat, ya. Hampir tiap hari terlambat. Kan kita kalau tidak telaten hanya marah gitu. Ya kok bedino main telat, alasannya kok panggil, itu harusnya secara teori dari pendidikan guru penggerak itu kita dudukkan anak itu, kita ajak ngomong dari hati ke hati, marahnya tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Kita tanya kebutuhan dasarnya dia apa. Bu, saya itu terlambat karena tiap hari mau saya harus bantu ibu saya di pasar. Saya bangun jam 3 pagi sampai rumah jam 6 pagi.
terus masih harus nyapu dulu, ngopeni adik dulu. Nah, ini ternyata kalau dari 5 kebutuhan dasar manusia itu masuknya di bertahan hidup. Jadi kita harus mengerti itu. Cuman kalau prakteknya butuh proses Bapak Ibu. Kita tidak mungkin tuh ngatasi satu anak ini 1 hari, gitu. Jadi ya, tapi pelan-pelan kita laksanakan budaya positif ini dengan melihat latar belakang dari murid itu sendiri. Ya. Lebih-lebih anak saya SMP 5 itu gudangnya masalah. Jadi kalau mau menerapkan ini betul ya harus bertahap. 1 diselesaikan, 1 diselesaikan. Setidaknya murid itu merasa, oh iya ya, apa yang saya laksanakan ini masih salah. Jadi begitu dia didudukkan itu, sebetulnya kamu tahu tidak kalau kamu itu terlambat salah? Tahu Bu. Terus solusinya dari kamu apa harusnya? Harusnya saya bisa berbagi waktu. Nah, jadi solusi tidak hanya dari kita Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud berpihak kepada murid. Yang dimaksud Bapak Suprayatno tadi bahwa guru hanya sebagai fasilitator. Bahwa murid itu bisa belajar dari siapa saja. Jadi mohon maaf, selama ini kalau kita merasa kita lah yang paling tahu materi kita, gitu. Meskipun saya sendiri kadang tidak percaya kalau murid itu googling, saya tidak percaya Bu. Saya tidak percaya, tapi harusnya kita arahkan. Kalau itu harus hasil googling, karena kepuasan ya, kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan kan dia bisa googling. Tapi kita arahkan. Jadi jangan disalahkan 100%. Itu tentang kebutuhan dasar. Jadi harus kita lihat ini pengakuan dan kemampuan. Sing tukang gelut Bu Adri itu pasti pengen diakui, saya yang berkuasa di kelas ini. Nah, tapi kan tetap harus dudukkan, kamu itu seperti ini salah. Kita kembali lagi ke kesadaran tadi. Jadi anak itu dipancing supaya dia merasa sadar bahwa dia sudah berbuat salah. Dan kita ajak ngomong-ngomong, harusnya solusinya bagaimana ya Mas? Ya harusnya begini Bu. Nah, sebetulnya dia tak tahu. Lanjut Pak ya. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Jangan introspeksi masing-masing ya. Jangan termasuk yang mana? Penghukum. Insya Allah selama ini saya juga termasuk yang ini ya. Menerapkan posisi sebagai penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kalau kita sering gini toh, ayo rana digarap bijimu tak longi. Itu kalimat biasa gitu. Tapi ternyata kita ikut penghukum dan mau tidak mau, ngakui tidak ngakui, anak itu ngaku tidak ngaku, mereka merasa tertekan loh Bapak Ibu. Bisa bayangin toh? Awas saudara garap. Itu kalau kita yang dikasih kalimat itu kita akan tertekan gitu. Nah, itu juga terjadi pada murid kita. Nah, kalau sudah berjalan gitu, buat nopo-nopo. Itulah pendidikan kita selama ini. Nah, pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini juga termasuk kondang. Jadi kan biasa punya kalimat begini. Ayo, sama lihat melakukan salah begini, orang tuamu biye. Merasa kecewa atau tidak? Ya kecewa Bu. Nah itu berarti dia diposisikan orang yang sebagai yang bersalah. Otomatis kalau secara perasaan siswa kita juga ada guruku kok menunggu, kok hubung-hubungnya orang tua barang. Yang salah kan saya, kan seperti itu. Meskipun Bapak Ibu dari posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, ada plus minusnya. Pasti ada plus minusnya. Yang ketiga teman. Ini saya yakin semua melaksanakan gitu. Kita sebagai teman, jadi sudah sedikit memberi ruang kepada murid kita. Tidak kita hukum secara paksa, tidak kita vonis secara langsung, tidak juga kita permalukan, tapi kita ajak sharing bersama gitu. Kita bikin kalimat, ayo ya sudah sekarang kita coba bicara bersama-sama, kita sharing lagi, saya bantu, mungkin kamu perlu solusi yang seperti apa. Nah, ini yang harus kita laksanakan kepada murid kita, setidaknya untuk mendapatkan murid yang lebih baik Bapak Ibu. Ini berlaku bagi saya sama Pak Ilham juga.
harus praktek ini. Monitor atau pemantau. Nah ini kayak mandur Bapak Ibu ya. Jadi seolah-olah murid kita itu harus mengerjakan karena di sisi sebelah itu ada Pak Ilham gitu ya. Kalau tidak dikerjakan nanti saya pasti dimarahi begitu kan ya. Jadi masih ada sisi negatifnya yang ini. Yang terakhir Pak Ilham, manajer. Nah ini yang bisa kita terapkan ke murid kita supaya murid kita punya jiwa yang tidak hanya pembangkang gitu. Kalau dari penghukum membuat rasa bersalah itu pasti anak kita jadinya pembangkang. Saya sendiri punya murid di SMP 5 itu dilus gak bisa, dikasar semakin menjadi. Nah itu PR yang belum tentu ada solusinya. Ujung-ujungnya nyerah. Karena memang ya di dua hal tersebut kita sudah tidak bisa konsen. Sebetulnya kalau didudukkan dan kita tahu kebutuhan dasar dia apa, sebetulnya ketemu. Nah, iya, seperti apa itu. Nah, kalau manajer ini, jadi kita harus duduk bersama, kita ngobrol, sampai mau terlambat, atau kamu tadi tidak mengerjakan tugas karena apa, tidak omong-omongan. Dan solusinya tidak dari kita. Dari kita itu setelah yang kesekian maksudnya. Semisal dia buat solusi 1, 2, 3, kita nambahin 4, 5. Jadi membentuk karakter bahwa dia merasa memang bersalah, sadar dia bersalah, dan yang betul harusnya bagaimana dia juga paham, dan solusinya yang betul dan harus dia terapkan supaya dia lebih baik itu apa juga muncul dari murid tersebut. Nah, untuk menangani itu di materi calon guru penggerak itu ada namanya restitusi. Okay. Nah, apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita beri waktu. Jadi nggak moro-moro instan, langsung disiplin gitu enggak. Pasti ada godaan lagi. Okay. Jadi kita beri waktu seminggu, 2 minggu, kita pantau. Maksudnya memantau itu ya dengan cara sebagai manajer, bukan sebagai penghukum dan seterusnya. Ada segitiga restitusi di sini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi contohnya kalau ada anak kita yang berkasus, betul kita cari yang salah. Sebetulnya kita cari yang salah, tapi tidak jadi fokus. Bukan terus langsung menghukum yang salah, itu tidak. Jadi kita identifikasi masalahnya apa. Oh, terlibat 2-3 orang yang memulai si A, yang jadi korban si B, si C, dan seterusnya. Semua dikonfirmasi ya. Semua dikonfirmasi, diberi waktu untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semisal anak itu tadi sampai berkelahi memukul temannya, bahasa kita pasti begini, tadi sama mukul koncomu kan punya pertimbangan toh. Iya Bu, lah dia manggil nama saya pakai nama panggilan yang jorok. Nah, seperti itu. Jadi kan ada alasan. Sebetulnya kalau kita pertimbangkan murid kita melakukan sesuatu ada pertimbangannya. Yang kita dahulukan pasti bukan marah sebetulnya, tapi karena kita punya kebutuhan dasar. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, tadi Pak Yang sudah menjelaskan keyakinan. Maka di segitiga restitusi ini murid juga kita kembalikan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Arahkan ke keyakinan kelas bahwa siswa harusnya berjalan seperti ini, melakukan ini, menyayangi temannya. Bisa jadi kan kalimat keyakinan kelasnya menyayangi teman sekelas. Berarti tidak boleh memanggil temannya dengan nama juaan yang kasar. Tidak boleh mencubit, tidak boleh mengusili. Nah, seperti itu. Ini teori Bapak Ibu. Prakteknya saya sendiri ngalami berat. Lebih-lebih sekolah saya muridnya juga banyak yang bermasalah. Tapi pelan-pelan kami akan melaksanakan ini di kelas. Kami imbaskan ke jenengan teorinya. Monggo juga dipraktekkan pelan-pelan di kelas jenengan. Jadi di kelas itu kalau membuat keyakinan kelas bisa pakai cara ini Bapak Ibu kalau offline ya. Kalau offline pakai kertas sticky note, kertas kecil-kecil warna-warni itu, kan itu ada lemnya atau baterai, kita tempelkan kertas folio, kertas
putih polos itu karton. Nah nanti anak-anak nulis ditempelkan dan disepakati bersama ini adalah keyakinan kelas. Dan saya berharap jenengan semua seperti saya sama Pak Ilham berusaha tidak marah menghadapi siswa. Sungguhnya yang dididik di sini. Meskipun ini berat Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Nah, jadi pendidikan guru penggerak ini dasarnya materi adalah teori-teori dari KHD, Ki Hajar Dewantoro. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengenal sekolah taman siswa, yaitu yang diterapkan di guru penggerak ini. Jadi memang kalau jalannya baik Pak Bu, insya Allah sekolah kita ya baik kok. Bocah api mana-mana, Bapak Ibu guru niki yo penak ngoten. Tapi kan tidak mungkin toh. Pasti ada 1-2 siswa yang mencoba mencari perhatian karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Oke, cekap ini dari kami dari guru penggerak. Monggo, saya tidak menakut-nakuti sebetulnya, tapi untuk guru penggerak ini sebetulnya mudah Bapak Ibu. Cari ilmunya saja. Kalau sudah mendengar bahwa kalau sudah lulus dari guru penggerak bisa jadi kepala sekolah. Tapi dari kami pribadi tidak merupakan cita-cita sebetulnya. Tapi jikalau jenengan memang bercita-cita jadi kepala sekolah, bisa melalui tahapan dari guru penggerak ini. Materinya juga tidak terlalu sulit, bisa dipahami, bisa dibaca, dan banyak temannya. Jadi tidak perlu khawatir mikir sendiri. Itu saja dari saya, mungkin akan ditambah oleh Pak Ilham. Baik, kemudian saya sudah cukup. Atas penyampaiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi berikutnya dari Pak Ketua FGD, silakan Pak.